Bonus demografi diprediksi akan Indonesia dapatkan di tahun 2045, tepat saat usianya yang ke-100 tahun. Di tahun itu, 70% penduduk Indonesia merupakan kelompok usia produktif dengan rentang usia 15 hingga 64 tahun. Guna mencetak sumber daya manusia yang produktif, berdaya saing, kompeten, dan sesuai dengan kebutuhan pasar, serta tangguh dalam berwirausaha, dinilai perlu revitalisasi pendidikan vokasi serta pelatihan vokasi. Semua ini diwujudkan dalam payung hukum yang dikeluarkan oleh Presiden Joko Widodo pada April 2022 berupa Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2022. Regulasi ini mengatur pembentukan Tim Koordinasi Nasional Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi, dipimpin oleh Menko PMK dengan Menko Perekonomian dan Menko Maritim dan Investasi sebagai wakil ketua. Ada 5 menteri yang dilibatkan sebagai anggota tim. Di antaranya Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Mendikbudristek, Menaker, Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri, serta melibatkan langsung Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri sebagai anggota. Forum Ekonomi Dunia memperkirakan ada 85 juta pekerjaan tergeser, namun 97 juta peluang pekerjaan baru akan muncul dalam beberapa tahun ke depan. Revitalisasi pendidikan dan pelatihan vokasi diprediksi dapat menjadi solusi atas perubahan kerja industri, sehingga dapat mencetak sumber daya manusia yang benar-benar sesuai kebutuhan industri. Tidak hanya antar daerah, namun juga antar negara. Inilah pentingnya melibatkan langsung pihak industri dalam upaya revitalisasi vokasi. Lulusan vokasi telah menyesuaikan dengan apa yang dibutuhkan industri. Prinsip dasar gini, berbeda ya dengan dulu ya. Vokasi itu, baik itu SMK maupun politeknik gitu ya. Buatlah prodi atau jurusan, banyak gitu ya, meluluskan. Tanpa tahu, itu tuh sesuai nggak dengan kebutuhannya. Nah, itu yang namanya supply driven. Nah sekarang dengan Perpres 68 itu dibalik, jadi demand driven. Ada dulu kebutuhannya apa? Kebutuhan ini muncul dari yang namanya informasi pasar kerja. Jadi nanti ada yang namanya Pusat Informasi Pasar Kerja yang dikelola oleh Kementerian Tenaga Kerja. Revitalisasi vokasi digadang-gadang menjadi pendorong peningkatan keahlian sejak dini, sehingga masyarakat Indonesia tidak hanya menjadi penonton di negeri sendiri, namun bisa menjadi penggerak dunia industri. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi menjadi salah satu pihak yang mengemban tanggung jawab atas fungsi pendidikan vokasi. Khusus pendidikan vokasi, nantinya kurikulum akan disusun bersama pelaku usaha dan industri. Dan tidak berhenti sampai di situ, kurikulum ini ditargetkan menghasilkan pemuda yang berkarakter dengan kemampuan soft skill yang mumpuni. Untuk menjawab kebutuhan zaman, kurikulum pendidikan vokasi akan diperbarui secara periodik dalam 3 hingga 5 tahun sekali. Dunia pendidikan sudah sepatutnya mengikuti perkembangan teknologi dunia industri. Guru ataupun instruktur sebagai garda terdepan dalam mencetak SDM unggul, terus meningkatkan keterampilan dan memiliki keahlian terkini. Program pendidikan dan pelatihan vokasi menggandeng industri terlibat sebagai pengajar untuk memberikan pengalaman langsung terhadap para murid seputar dunia industri. Tak hanya sekali, minimal 50 jam murid-murid vokasi bisa merasakan langsung pengalaman belajar dari praktisi. Proses pembelajarannya sudah kita mulai, semua SMK mulai lama itu punya teaching factory, punya unit-unit usaha di situ yang melakukan pembelajaran berbasis industri PBL. Mereka melakukan sesuatu, belajar sambil bekerja, ada learning by doing, kan? Dan produknya itu bisa dihilirisasi ke masyarakat dan industri. Nah ini proses PBL, dan sehingga anak-anak itu bukan hanya memperoleh teori, praktek-praktek kecil, tapi prakteknya berstandar industri. Kerjasama yang erat antar satuan pendidikan vokasi dengan industri disinyalir mempermudah penyerapan tenaga kerja. Revitalisasi pendidikan dan pelatihan vokasi ini ditargetkan juga dapat memperluas penciptaan lapangan kerja baru. Upaya revitalisasi ini didukung penuh oleh Kamar Dagang dan Industri atau Kadin yang terlibat langsung dalam menyusun standar kompetensi kerja nasional Indonesia.
Untuk bidang pendidikan melalui program SMK Pusat Keunggulan, Kadin berupaya mempermudah akses para pelajar ke dunia usaha. Skema dukungan pun diterapkan bagi pengembangan berbagai balai latihan kerja atau PLK, khususnya terkait peningkatan mutu instruktur atau pengajarnya. Selain kurikulum dan instruktur, ada satu poin penting yang tak luput dalam revitalisasi vokasi, yaitu komposisi praktek. Besarnya komposisi praktek membuat siswa memiliki pengalaman yang lebih matang. Kadin telah menyusun peta jalan terkait perkembangan industri ke depan. Suksesnya revitalisasi vokasi disebutnya akan berdampak terhadap dunia usaha. Nah, Kadin sudah membentuk digital platform yang terintegrasi dengan semua stakeholders yang memiliki dua fungsi utama. Pertama adalah matching supply dan demand antara industri dan juga calon pencari kerja. Lalu juga untuk upskilling dan reskilling bisa dilakukan secara daring, ya. Lalu kita juga melakukan menyusun dan penerbitan standar daripada kompetensi kerja. Nah, ini kita lakukan bersama dengan asosiasi dan industri dan juga kementerian dan juga lembaga, ya. Nah, lalu menyelenggarakan yang kita namakan PV, pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi, ya. Lalu juga memberikan dukungan pendanaan terhadap PV tadi. Memaksimalkan pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi merupakan langkah awal bagi industri Indonesia untuk lepas landas menuju era industri 4.0. Sinergi antar instansi dan lembaga pemangku kepentingan tentunya menjadi jalan pembuka untuk memanfaatkan bonus demografi yang dihadapi Indonesia saat usianya mencapai 1 abad nanti. Lalu bagaimana penerapan vokasi di masing-masing satuan pendidikan? Selamat datang di salah satu pendidikan vokasi unggulan ibu kota, SMK Negeri 57 Jakarta. Sekolah ini terkenal dengan kemampuannya mencetak SDM unggul di bidang keramah tamahan atau hospitality, seperti perhotelan dan restoran. Tahun 2022, secara keseluruhan, ada 1.270 siswa yang menimba ilmu di SMK Negeri 57 Jakarta. Mereka terbagi dalam 5 konsentrasi keahlian, yaitu perhotelan, kuliner, usaha layanan pariwisata, seni tari Betawi, dan seni karawitan Betawi. Dengan menerapkan model pembelajaran teaching factory atau pembelajaran berbasis produk, siswa di sekolah ini telah diperkenalkan dengan praktek kerja sesuai keahlian. Dan lagi-lagi, industri memiliki peran penting dalam pembelajaran di sekolah ini. Kepala Sekolah SMK Negeri 57 Jakarta Eti Suyanti menuturkan pelaksanaan pembelajaran harus sesuai dengan kondisi di industri, sehingga usai menempuh pendidikan selama 3 tahun di sekolah, murid sudah dinyatakan siap kerja. Fokus kami untuk mencetak SDM yang unggul itu sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Kementerian Pendidikan, dalam hal ini Direktorat SMK. Jadi mulai dari kurikulumnya kami sinkronisasi dengan industri. Kemudian kegiatan pembelajarannya itu menggunakan project based learning. Jadi pembelajaran berbasis project. Kemudian Bapak Ibu gurunya dimagangkan. Tentu saja bukan hanya Bapak Ibu gurunya, anak-anak juga dimagangkan di kelas 12, itu selama 6 bulan. Untuk infrastruktur, SMK Negeri 57 Jakarta telah dilengkapi dengan sarana penunjang. Konsentrasi keahlian perhotelan misalnya telah memiliki hotel sendiri sehingga bisa dimanfaatkan langsung oleh muridnya untuk praktek. Melalui kegiatan pembelajaran berbasis proyek, murid diajak berhadapan dengan suasana layaknya berada di dunia industri, mulai dari pembelajaran front office hingga housekeeping. Di kelas 10 dan 11 kita
belajar secara teori dicampur dengan praktek, jadi kita seenggaknya sudah familiar gitu dengan standar operasionalnya, dengan hal-hal yang nanti akan kita temui gitu. Pelibatan industri pun diwujudkan dalam penyediaan kelas industri yang didesain khusus seperti standar kerja di industri terkait. Sejak tahun 2019, SMK Negeri 57 Jakarta bekerja sama dengan salah satu perusahaan hospitality ternama untuk menampung siswa bukan hanya di kelas industri namun juga praktek kerja lapangan di sejumlah jejaring hotel yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia. Kami sampaikan kepada kepala sekolah bahwa target kami menerima siswa kelas industri Horizon itu targetnya dalam 10 tahun jadi GM. Jadi nanti lulus PKL, kemudian D2 fast track, dia sambil bekerja, tapi D2 fast track, kemudian lanjutkan lagi setelah itu, dia ngambil D4 sambil bekerja, itu levelnya supervisor, HOD, dan kemudian adalah GM. Karena apa? Sangat membanggakan bagi seorang siswa SMK yang berasal dari SMK, itu dia bisa mencapai pada jabatan tertinggi pada unit hotel, yaitu General Manager. Bukan hanya memastikan lulusannya siap bekerja, SMK Negeri 57 Jakarta juga mewajibkan seluruh siswanya mengikuti pembelajaran kewirausahaan. Kenapa demikian? Karena mereka diajarkan memproduksi produk lalu menjualnya kembali, dimulai dari lingkungan sekolah. Bahkan area khusus di kantin sekolah disiapkan sebagai tempat belajar siswa menjual produknya. Seperti salah satu alumnus SMK Negeri 57 Jakarta yang lulus tahun 2006 silam. Menempuh konsentrasi keahlian tata boga menjadi modal baginya untuk membuka usaha sendiri. Ketika kita masuk melanjutkan ke perguruan tinggi, kita tuh kayak sudah jadinya paling pintar, jadinya paling tahu seperti itu, dan paling sering dipakai untuk acara-acara di perguruan tinggi seperti itu. Keuntungan untuk masuk SMK. Selain itu kayak ya udah, kalau misalnya saya tidak mau melanjutkan perguruan tinggi atau kuliah, saya udah siap kok buat bekerja. Sekolah menengah kejuruan tidak sekedar wadah menampung bakat siswa, namun juga mengasahnya untuk mampu terbang lebih tinggi menuju sukses yang sebenarnya. Lalu bagaimana dengan vokasi jenjang pendidikan tinggi? Salah satu pendidikan vokasi terbaik jenjang perguruan tinggi di Indonesia adalah Politeknik Elektronika Negeri Surabaya atau PENS. Selain terbaik, kampus yang juga terkenal dengan julukan kampus robot ini pada tahun 2022 tercatat di Webometric menduduki peringkat kelima Politeknik terbaik bidang teknik se-Asia. Dalam sejarahnya, PENS telah berhasil menyabet predikat juara umum kontes robot Indonesia rekor muri sebanyak 11 kali berturut-turut. Sungguh menjadi contoh bahwa pendidikan vokasi Indonesia sangat mampu bersaing di dalam bahkan di luar negeri. Lantas apa yang membuat PENS berhasil melahirkan para peserta didik secemerlang ini? Jadi mereka itu nanti terafiliasi ke laboratorium tertentu sesuai dengan minat mereka. Kemudian dari situ ya mereka dibimbing oleh ya dosen pembimbing yang ada juga di lab situ, memanfaatkan laboratorium yang ada di situ, infrastruktur dan kultur kerja bersama di lab. Kalau mereka ada kuliah, yang mereka keluar kuliah, kemudian habis kuliah mereka masuk lagi ke lab ya. Kultur bekerja bersama ala Jepang di laboratorium dengan langsung menerapkan ilmu pada prakteknya berdampak besar pada perkembangan dan pengasahan kemampuan para mahasiswa. Tak heran jumlah ruang kelas untuk belajar teori dengan jumlah ruang fasilitas laboratorium sangat jauh berbeda. Total ruang kelas di kampus PENS berjumlah 25 ruang, sedangkan jumlah laboratorium mencapai 78 ruangan. Untuk saat ini, kurikulum yang ada di vokasi itu 60% praktikal dan 40% teori. Sehingga dengan masuknya di vokasi, saya bisa mengeksplor banyak hal, seperti halnya bisa membuat robot yang juga PENS ini termasuk bagus bidang robotiknya. Dan juga di sini itu setiap teori, setiap apapun itu mesti praktek-praktek sehingga kita bisa nyoba langsung. Penerapan Perpres nomor 68 tahun 2022 tentang revitalisasi pendidikan dan pelatihan vokasi disambut baik oleh PENS.
Direktur PENS mengaku Perpres ini mendongkrak atensi berbagai industri untuk lebih banyak menyerap tenaga kerja dari lulusan vokasi. Karena model pendidikannya itu memang didesain bagaimana siswa didik itu mempunyai tidak saja keilmuan, tapi keahlian. Gitu. Yang mana keahlian ini yang memang dibutuhkan secara langsung ketika mereka sudah lulus. Entah mereka langsung terserap di industri, ataupun mereka bisa berwirausahawan. Melihat mantapnya sistem pendidikan di PENS, lalu bagaimana sebenarnya penyerapan para lulusan di dunia kerja? Stigma mahasiswa lulusan vokasi sulit diserap nampaknya terbantahkan. Bahkan industri besar di Indonesia justru melirik, bahkan sangat membutuhkan tenaga dengan keahlian yang spesifik seperti para lulusan vokasi. Kita secara reguler itu bekerja sama dengan ITS maupun PENS. Ada MOU yang secara periodik kita perbaharui. Banyak dibutuhkan. Jadi itu menurut saya stigma yang keliru. Saya pun juga termasuk produk vokasi juga. Selain terserap di industri dan perusahaan, jebolan vokasi utamanya Politeknik Elektronika Negeri Surabaya juga mampu menjadi wirausahawan yang sukses. Ahmad Zulkarnain adalah salah satunya. Jadi di PENS saya belajar selama 3 tahun, D3, waktu itu tahun 98 ya. Memang sangat kental sekali dengan budaya Jepang. Bahkan saya waktu itu juga sempat ikut robot kontes tingkat nasional dan difasilitasi semuanya oleh kampus dan kemudian oleh pihak Jepang. Dari situ membangun karakter saya bahwa vokasi ini sangat tepat untuk saya. Itulah gambaran bagaimana kualitas vokasi di Indonesia. Bagaimana mereka menghasilkan lulusan cemerlang hingga link and match yang kuat dengan industri. Masih ada satu lagi sistem pendidikan vokasi lain yang tak kalah berdaya saing, yaitu Balai Latihan Kerja yang dikelola Pondok Pesantren Giri Kusumo di Demak, Jawa Tengah. Seperti apa sistem pengajaran vokasi BLK ini dan bagaimana penyerapannya di industri? Inilah nagari para wali, kota Demak. Sebuah kota yang kental dengan kata religius. Namun religius bukan berarti tak mengikuti perkembangan zaman. Seperti salah satu pondok pesantren terkemuka di sana, Giri Kusumo, yang telah berupaya relevan mengikuti perkembangan zaman dengan membuka balai latihan kerja berbasis komunitas sejak tahun 2018. BLK komunitas ini memperoleh pengakuan secara nasional yang terbukti dari dinobatkannya BLK komunitas Giri Kusumo sebagai yang terbaik pada ajang pelatihan vokasi award tahun 2021 yang diselenggarakan oleh Kementerian Ketenagakerjaan. Pimpinan BLKK Giri Kusumo Muhammad Hanif Maimun menuturkan, satu terobosan yang dilakukan BLKK ini adalah program kemandirian. Sehingga setelah paket bantuan pelatihan yang diberikan pemerintah usai, BLKK Giri Kusumo sudah bisa menyelenggarakan pelatihan secara mandiri. Sejak pelatihan pertama yang digelar pada tahun 2018 silam, total telah ada 350 alumni yang fokus pada kejuruan teknik sepeda motor. Setiap peserta pelatihan diwajibkan menempuh waktu pembelajaran selama 240 jam pertemuan atau sekitar 30 hari tanpa biaya sepeser pun. Kami selalu ketika selesai pelatihan, kami selalu berusaha untuk menggandeng LSP untuk bisa istilahnya menverifikasi lulusan-lulusan kami. Jadi ada uji kelayakan, uji sertifikasi dari peserta-peserta yang sudah dididik di BLK ini. Itu yang pertama untuk menjaga kualitas dari standar prosedur yang dilakukan di pelatihan kami.
Guna menyesuaikan dengan teknologi yang dipakai oleh dunia industri, BLKK Girikusumo menggunakan motor injeksi sebagai media praktek. Peserta pelatihan diajarkan mulai dari bongkar pasang komponen motor hingga ragam masalah sekaligus teknik menyelesaikannya. Adapun pengajar atau instruktur dipastikan merupakan ahli di bidang teknik sepeda motor. Mereka merupakan pemegang sertifikat profesi dari lembaga sertifikasi profesi resmi. Untuk angkatan ini kebetulan kita ada 16 unit kompetensi, itu meliputi ada keselamatan kesehatan kerja, ada sistem rem, ada sistem penerangan, ada sistem injeksi, ada wiring diagram, ada sistem pelumasan, pendingin, ada juga sistem kopling, ada penyetelan katup, pengapian, dan seterusnya. Para peserta umumnya merupakan lulusan pesantren Girikusumo serta masyarakat umum yang berasal dari berbagai kecamatan dan kabupaten sekitar. Seperti salah satu peserta pelatihan yang akrab disapa Brian, ketertarikannya terhadap teknik sepeda motor berawal dari minatnya untuk berhemat biaya saat memperbaiki motor pribadi. Sebelum saya belajar di PLK ini, saya hanya tahu soal-soal materi dasar tentang sepeda motor. Setelah saya belajar di PLK ini, saya tahu bagaimana cara mengukur selah klep, bagaimana pemasangan roller yang benar, pengukuran cara mengukur ketebalan kampas yang benar. Itu bagaimana saya lebih paham di saat pelatihan di PLK ini. Lulusan Balai Latihan Kerja Komunitas Girikusumo kini telah tersebar di sejumlah industri yang bergerak di bidang otomotif. Salah satunya, Syarif, pemuda berusia 22 tahun ini pernah menempuh pelatihan di BLKK Girikusumo di tahun 2018. Hanya selang beberapa bulan, usai memperoleh sertifikat di bidang teknik sepeda motor, Syarif diterima bekerja di sebuah bengkel yang berlokasi di Kecamatan Meranggen, Kabupaten Demak. Menurutnya, seluruh praktek yang dipelajari selama di BLKK Girikusumo amat bermanfaat dan serupa dengan apa yang dihadapinya di bengkel tempatnya bekerja sekarang. Saya sendiri kan dari teknik kendaraan ringan itu mobil basicnya kan. Lah kita gabung ke SMK, ke BLK Girikusumo, kita basicnya di sepeda motor. Jadi kita lebih tahu detailnya sepeda motor, sistemnya kelistrikan di motor, sistem injeksinya di motor. Tidak hanya berkarir di industri, banyak juga lulusan BLKK Girikusumo yang memilih untuk membuka bengkel sendiri. Stoha adalah salah satunya. Memiliki ilmu dasar teknik sepeda motor sebelum bergabung di BLK, nyatanya pelatihan yang ia jalani selama kurang lebih 2 bulan memberikan dampak besar kala itu. Untuk teman-teman yang masih belajar di BLK Girikusumo, tetap semangat dan jangan pernah menyerah untuk meraih cita-cita masing-masing, entah nanti di perusahaan atau di berwirausaha membuka lapangan pekerjaan. Girikusumo, mantap. Salam kompeten. Itulah sejumlah gambaran aplikasi dari program vokasi sebenarnya telah mampu menyiapkan sumber daya manusia yang telah benar-benar siap kerja di bidang industri. Sudah tidak ada lagi cerita lulusan vokasi tidak sesuai dengan kondisi real kebutuhan industri. Inilah transformasi vokasi yang siap menyesuaikan kondisi industri 4.0.